Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Pulang Nonton. Terima kasih untuk penonton setia yang sudah mengikuti channel ini. Gua doakan lu semua sukses selalu terlebih di bulan yang suci ini. Dan di bulan suci Ramadan ini, kita akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Jumanji The Next Level, film yang dirilis pada tahun 2019. Film yang bergenre petualangan dan aksi ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Jumanji Welcome to the Jungle. Film ini tetap dibintangi oleh banyak aktor ternama yang kalau kita sebutkan pasti akan memenuhi paragraf kita. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka oleh kehidupan damai dari Bethany, Fred, dan Martha yang saat ini tengah melakukan kesibukannya masing-masing. Setelah 3 tahun tragedi masuk ke dunia Jumanji, kini mereka pun berpisah karena keadaan mereka yang harus melanjutkan kuliahnya di lain tempat. Suatu hari, Bethany mengirimkan pesan singkat ke dalam grup untuk bertemu kembali pada hari dekat. Martha menyambut hal itu dan juga Fred pun sangat antusias untuk reuni kembali dengan sahabat semasa SMA-nya. Di lain tempat, nasib Spencer sangatlah berbeda dari kedua temannya dan pacarnya, yaitu Martha. Saat ini kehidupan Spencer mengalami diam di tempat dan tanpa adanya semangat hidup. Saat dirinya pun bekerja, dia seolah masih belum sanggup jika harus bertemu teman-temannya lagi, terlebih dengan Martha. Ada suatu hal yang Spencer sembunyikan sampai raut wajahnya pun terlihat menjadi lelah. Sampai suatu ketika saat dirinya tengah bekerja, dia pun menjadi lebih tidak tenang dan gugup saat membuka grup chat. Seketika datanglah Pak Manajer menegurnya karena aksi bermain HP di saat jam kerja. Di malam harinya, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah, akan tetapi nasib sial dialaminya terus saat dalam perjalanan tersebut. Ketika berada di dalam bus, nampaknya dia seperti minder karena kembali bertemu Martha. Tak henti-hentinya mengecek profil Instagram Martha yang akhirnya membuat dirinya pun makin kelelahan. Sesampainya di rumah, dia pun memiliki tamu spesial yaitu kakeknya. Saat ini kakeknya tengah menemani ibunya ketika Spencer merantau ke New York. Lalu di suatu malam, mereka pun berbincang sejenak tentang kehidupan Spencer. Seketika kakeknya bertanya tentang kehidupan asmara Spencer dengan Martha, lalu Spencer pun menjawab sudah putus karena tidak kuat dengan hubungan jarak jauh. Alhasil, sang kakek pun menasihati Spencer agar jangan terpaku dengan masa sulitnya kini, melainkan harus tetap melangkah ke depan bagaimanapun caranya. Setelah perbincangan singkat itu pun, ketika Spencer sedang melamun, dia pun teringat dengan suatu karakter, Dr. Bravestone. Akhirnya dia pun segera ke basement rumah dan mengambil satu kotak. Yang ternyata, permainan Jumanji yang sudah dihancurkan Fred, rupanya dia ambil dan disimpan secara diam-diam. Setelah ia memegang kaset itu, tak ada cahaya hijau yang seperti biasanya, hanyalah sunyi dan senyap pada malam tersebut. Keesokan harinya, Martha, Bethany, dan Fred bertemu di sebuah kafe bernama Nora untuk reuni sesama kawan seperjuangan Jumanji. Singkat cerita, mereka pun menanyakan keberadaan Spencer, lalu Martha pun tidak tahu dengan kondisi Spencer saat ini. Setelah itu, mereka pun bergegas mencari Spencer ke rumahnya. Di tempat lain, si kakek Spencer yang bernama Eddie pun sedang mengopi cantik. Seketika datanglah tamu yang bernama Milo dan mereka pun berbincang sejenak di dapur rumah itu. Akan tetapi, rupanya hubungan dari kedua orang itu sangatlah tidak harmonis. Hubungan tidak harmonis itu dikarenakan bisnis yang sudah merusak hubungan mereka di masa lalu. Milo dengan niat baiknya ingin menemui sahabat lamanya, akan tetapi Eddie masih saja belum menerima cerita di masa lalu. Singkat cerita, terdengarlah bel pintu. Lalu Eddie dengan segera membuka pintu tersebut. Rupanya teman-teman Spencer kini sudah berada di rumah Spencer untuk mencari keberadaan bocah itu. Akan tetapi rupanya sang kakek tidak mengetahuinya dan malah berpikir kalau Spencer sedang menemui teman-teman masa lalunya. Singkat cerita, mereka pun mencari Spencer. Lalu saat mereka sedang mencari keberadaan Spencer, terdengarlah bunyi genderang yang tidak asing bagi Martha, Bethany, dan juga Fred. Tak lupa Eddie dan Milo pun mendengar suara genderang tersebut. Seketika 3 anak muda itu pun menyusuri sumber suara itu dan terkejutlah mereka dengan temuan yang selama ini adalah benda haram bagi mereka. Namun, mereka memastikan kembali dengan menelepon Spencer. Akan tetapi, saat suara handphone dicari, rupanya ada banyak panggilan dan pesan tidak dijawab atau dibalasnya. Seketika kepanikan pun muncul dan trauma masa lalu itu pun muncul kembali. Namun tidak dengan Martha. Dengan berani, Martha mau menjemputnya kembali untuk pulang. Alhasil dengan upaya Martha itulah, Bethany dan Fred pun memutuskan untuk ikut menemani Martha demi menjemput Spencer.
Lalu saat tangan Martha memegang stick Nintendo itu, seketika mereka semua pun tersedot masuk ke dalam dunia Jumanji. Akan tetapi, Bethany tidak ikut tersedot ke dalam Jumanji itu. Lalu saat mereka masuk ke dunia Jumanji, kini Martha ada di dalam wujud sebelumnya sebagai Ruby Roundhouse. Secara mengejutkan, Martha melihat Bravestone yang ada di belakangnya. Namun naas, itu bukanlah Spencer, melainkan Eddie yang kini ikut masuk ke dalam dunia Jumanji dan berperan sebagai Dr. Bravestone. Disusul juga Milo yang menjadi Mouse Finbar, lalu dengan frustasinya, Fred berperan sebagai Shelly Oberon. Saat ini, Eddie dan Milo masih tidak percaya dengan keadaan mereka, lalu dengan sabar, Martha menjelaskan kalau mereka ikut tersedot masuk ke dalam dunia game. Singkat cerita, saat Fred sedang frustasi akan bentuk tubuhnya, dia pun dimakan anaconda yang menyebabkan nyawanya sisa 2 batang. Setelah itu, muncullah pesawat terbang yang melintas di atas mereka, dan sesegera mungkin mereka pun mengejar pesawat itu. Ternyata, itu adalah Nigel, dan seketika mereka pun menaiki pesawat itu. Saat di dalam pesawat, Nigel menjelaskan kalau dunia Jumanji kini sedang terjadi kekacauan karena ulah seorang penjahat bernama Jurgen, yang sudah merampas batu permata Falcon demi melanggengkan kekuasaannya. Lalu Nigel pun menjelaskan kalau batu tersebut harus segera dirampas lalu ditunjukkan ke matahari agar permainan ini dapat selesai. Setelah itu, Nigel pun memutuskan untuk menurunkan mereka secara paksa di tengah padang gurun. Di tempat lain, Bethany mencoba untuk masuk ke dalam permainan itu, tapi sialnya upaya itu pun tidak berhasil. Seketika dia pun pergi dari tempat itu tanpa sepatah kata apapun. Saat ini Martha dan yang lain sedang menyusuri padang gurun yang amat luas, lalu Fred mengambil peta dari sakunya dan menjelaskan kalau mereka harus segera ke arah utara untuk menemukan api dan buah Jumanji. Tiba-tiba, datanglah burung unta yang menghampiri mereka. Seketika dengan sifat arogannya, Eddie pun mengusir unta itu. Get out of here! Singkat cerita, saat mereka sedang berdiskusi untuk mencari kendaraan, terlihatlah gumpalan pasir yang berhamburan. Ternyata itu adalah sepasukan burung unta yang hendak memangsa mereka, dan alhasil kepanikan pun mulai terjadi. Lalu sesegera mungkin mereka menyalakan kendaraan. Sesampainya mereka di sebuah tebing, dengan nyali yang amat berani, mereka pun akhirnya dengan selamat menyeberangi dari tebing itu dan selamat dari sepasukan burung unta. Setelah perbincangan singkat itu selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju sebuah oasis. Di tempat lain, kini Bethany menemui Alex untuk berupaya kembali ke dalam dunia Jumanji. Lalu dia pun memohon kepada Alex agar dapat memperbaiki video game tersebut dan dapat sama-sama menolong Spencer dan lainnya. Lalu sesampainya tim penjemput sudah memasuki sebuah kota, dia pun melihat ada 2 ekor hyena di sana, yang menandakan kalau rombongan Jurgen pun ada di sana. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam bar yang bernama Smokestack untuk beristirahat sejenak. Sesaat mereka sedang beristirahat, datanglah wanita bergaun merah yang mendatangi mereka, lalu memberitahukan sebuah informasi kepada Eddie. Akan tetapi, seketika wanita itu pun menampar Eddie dan pergi begitu saja. Dengan sigap, Martha menyadari kalau itu merupakan salah satu petunjuk untuk menamatkan game ini. Akhirnya mereka pun mengikuti wanita itu dan sampailah mereka memasuki sebuah ruangan lainnya di situ. Di momen itulah mereka menemukan kotak permata tersebut dan seketika datanglah Jurgen di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, saat Jurgen berpidato di hadapan anak buahnya, seketika mati lampu dan kepanikan pun terjadi. Alhasil terlihatlah orang yang lari dengan cepat dan Jurgen pun segera menangkap orang itu. Saat orang itu tertangkap oleh Eddie, dia pun seperti terkaget karena melihat karakter Bravestone yang ada di hadapannya. Setelah itu, pencuri itu pun digeledah dan kunci dari lemari permata Falcon pun jatuh dari sakunya. Sebelum pencuri itu dieksekusi, Martha dan Fred pun menyadari suatu hal dari pencuri itu. Rupanya pencuri itu adalah Spencer yang menjadi karakter lain.
Lalu tanpa berlama-lama, Jurgen pun mengeksekusi Spencer. Alhasil Spencer pun kini respawn kembali dan menyisakan 2 batang nyawa. Setelah itu, Martha dan yang lainnya pun menghampiri Spencer lalu menanyakan aksi Spencer yang kembali ke dunia Jumanji. Spencer pun menjawab kalau dirinya hanya ingin menjadi Bravestone agar dapat melakukan segalanya lagi dengan bebas. Namun Martha sangat menyayangkan dengan aksi tersebut. Seketika datanglah wanita bergaun merah tadi untuk menghampiri Eddie. Kalau Jurgen akan kembali ke bentengnya dan akan mengadakan pertemuan dengan Kababik bersaudara, lalu menjual permata itu, sehingga dapat menjalin aliansi bersama Kababik bersaudara. Singkat cerita, wanita itu pun pergi meninggalkan mereka. Namun Martha dengan curiga dengan petunjuk yang diberikan wanita tadi yang mengharuskan Martha dan Fred pun mengikuti wanita itu. Akhirnya Spencer bersama Eddie dan Milo berpisah sementara dari Martha untuk mengambil beberapa unta agar dapat digunakan sebagai kendaraan mereka ke utara. Di sisi Martha, akhirnya dia bersama Fred menemukan buah beri Jumanji yang sebagaimana merupakan syarat untuk memenangkan game ini. Lalu Spencer dan Milo berhasil masuk ke dalam kandang unta untuk mengambil beberapa dari mereka. Martha dan Fred pun akhirnya berusaha mendapatkan buah itu. Akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan buah itu. Namun, apesnya Martha tercebur ke sebuah air yang memiliki listrik yang membuat Fred menjadi panik. Untungnya Martha masih saja selamat, akan tetapi ketika Fred ikut terjun ke dalam kolam untuk menyelamatkan Martha, aliran listrik itu pun seraya masuk ke dalam badan Fred. Setelah mereka berhasil ke atas kolam, secara mengejutkan mereka pun terpental dan tubuh mereka pun bertukar jiwa. Di sisi lain, Eddie yang diharuskan untuk berjaga tanpa gerakan yang mencolok, dia malah berbuat jahat pada warga setempat dan terjadilah You want a piece of me? What do you got? Di sisi lain, kini Fred sangat menikmati kondisi tubuh karakter barunya. Lalu dia pun menjajal sebuah adegan akrobatik yang rupanya itu adalah kesialan bagi dia sampai membenturkan dirinya ke sebuah tembok. Alhasil Martha dengan sigap menolong Fred ke dalam kolam dan sesampainya mereka di atas, jiwa mereka pun tertukar kembali. Lalu di sisi Eddie, kini dia berhasil mengalahkan warga setempat dan sialnya kelemahan dia di game ini pun datang, yaitu pria yang bernama Switchblade. Seketika Eddie pun masuk ke dalam kandang unta dan mereka bertiga pun lolos melalui pintu belakang. Sesampainya mereka menemui Martha dan Fred, dengan sombongnya Eddie menantang Switchblade untuk bertarung. Yang membuat mereka pun respon semuanya dan menyebabkan Eddie, Milo, Fred, dan Spencer menyisakan 1 nyawa, terkecuali Martha karena dia masih menyisakan 2 nyawa. Setelah kejadian itu selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya ke arah benteng Jurgen. Sesampainya mereka di sebuah tebing, mereka pun mencoba melewati jembatan yang ada, lalu satu persatu dari mereka menaiki jembatan itu dan terjadilah Go! 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 Note the distinctive and colorful mandrills are the heaviest, even heavier than baboons with... And now head for the rhombus! All right. Yeah. You're gone! Come on. Come here. What? Trust me! Nice one. Aim for the center of the perimeter. Sesampainya mereka berhasil menyeberang, mereka pun akhirnya dikepung oleh para monyet. Akan tetapi, secara epik datanglah kesatria kuda yang menyelamatkan mereka dari sana, dan rupanya itu adalah Alex dan Bethany yang kini menjadi kuda. Singkat cerita, saat mereka beristirahat sejenak di sebuah pinggiran sungai, kita melihat Eddie dan Milo pun berpisah dari rombongan sejenak untuk saling berbicara. Rupanya dalam dunia nyata, Milo terkena sakit yang amat parah dan sisa waktu hidupnya pun kini sudah singkat. Di saat itulah Eddie memahami kondisi Milo yang kini berbicaranya sangat lambat dan seperti tidak ada energi.
Alhasil dari sikap saling memahami itulah, hubungan persahabatan yang hancur pun kini bersatu kembali. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sudah dekat dengan benteng Jurgen. Lalu sebelum mereka berangkat, Fritz mengeluhkan aksi Eddie yang sangat temperamental dan Milo yang sangat lambat. Alhasil karena Fritz terlalu emosional, dia pun terjatuh ke belakang dan menemukan sebuah hal yang mengejutkan. Rupanya, itu adalah air yang terdapat zat yang sama seperti di kolam Berry Jumanji tadi. Lalu tanpa pikir panjang, Eddie, Milo, Spencer, Fritz, dan Bethany pun menceburkan diri dan jiwa mereka pun tertukar sesuai dengan pilihan mereka. Sesudah mereka menceburkan diri, mereka pun beristirahat sejenak untuk bergerak di waktu yang pas. Akan tetapi, Milo dalam wujud kudanya bersama Eddie pun ditangkap oleh pasukan Jurgen. Seketika Spencer dan yang lainnya pun bergerak menuju benteng dengan membagi menjadi kelompok kecil. Sesampainya Alex, Fritz, dan Bethany di depan benteng, mereka pun menyamar sebagai anggota Kababik bersaudara. Lalu saat Bethany dan Fritz hendak memasuki benteng Jurgen, mereka pun sempat dicurigai sebagai Kababik bersaudara karena jalan paling belakangan. Dengan cerdik, Bethany pun mengakui iya. Seketika dengan mudahnya mereka pun memasuki benteng tersebut. Di sisi lain, Spencer dan Martha pun mencoba memperbaiki hubungan asmara mereka. Lalu mereka pun akhirnya bisa saling menerima dan hubungan mereka pun kembali membaik. Di sisi Alex, dia berusaha menyelamatkan Milo yang terkurung di sana. Akan tetapi, dia pun terkena jebakan yang mengharuskan dirinya menjadi spawn dan menyisakan 2 nyawa lagi. Lalu saat Spencer dan Martha sudah memasuki benteng, mereka pun dikejutkan oleh penjaga yang menyerang. Alhasil setelah melumpuhkan penjaga itu, dia pun segera melepaskan Eddie dari penjara. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam ruang penyimpanan batu permata. Secara sigap, Eddie berusaha mencuri batu permata itu, namun naasnya sesuatu hal buruk pun terjadi. Di sisi lain, Bethany dan Fritz berhasil masuk dan menemui Jurgen di aula utama benteng itu. Seketika Jurgen pun menanyakan saudari dari mereka berdua, akan tetapi karena mereka tidak memahami isi pertemuan itu, mereka pun menjawab dengan seadanya yang menimbulkan Jurgen menjadi murka dan ingin mendiskon umur mereka semua. Seketika tibalah Martha di sana dan hendak mendekati Jurgen. Lalu Jurgen pun dengan polosnya menerima Martha sebagai pengantinnya dan mengizinkan Martha memegang batu permata tersebut. Setelah tangan Martha perlahan-lahan menyentuh batu itu, secara mengejutkan, salah satu anak buah Jurgen memberikan informasi kalau Kababik bersaudara tertahan di sebuah daerah yang bernama Gorek. Seketika, suasana pun menjadi menegang dan tibalah Spencer dan terjadi Akan tetapi saat Spencer memukul Jurgen, pukulannya tidak berpengaruh apapun. Alhasil dia pun mendapatkan pukulan dari Jurgen yang menyebabkan dirinya terpental. Lalu terlihatlah sebuah cairan warna ungu di saku celana Spencer. Ketika benda itu diambil, rupanya itu adalah buah beri Jumanji yang menyebabkan Jurgen lari meninggalkan aula. Seketika Spencer pun mengejar Jurgen. Dalam momen yang chaos itu terjadilah Di sisi lain, Jurgen hendak menaiki pesawat Zeppelin untuk melarikan diri. Lalu dengan cepat Spencer pun mengejar benda itu dan mengaitkan tali ke sebuah tiang agar Spencer dapat naik ke pesawat itu. Di sisi lain, We did it. mereka segera menyusul Spencer untuk membantunya. Di sisi Spencer, kini dia berhasil masuk ke dalam awak pesawat itu dan seketika dia pun bertemu dengan Jurgen. Dengan cerdik dia pun menempelkan buah tersebut sampai Jurgen pun menjadi lemah. Seketika Milo dan Eddie pun segera mengejar Spencer untuk menyelamatkannya. Ternyata di saat kondisi genting tersebut, rupanya Milo memiliki skill khusus yaitu bisa menjadi terbang. Lalu saat Spencer berhasil merebut permata Falcon itu, seketika dia menyerahkannya kepada Eddie agar bisa diperlihatkan ke matahari. Dengan berhasil, Eddie pun mendapat permata itu dan dia pun bersama Milo segera terbang lebih tinggi lagi dan terjadilah
Jumanji! Jumanji! What I say? Manji! Lalu saat mereka sudah berhasil, dunia Jumanji yang awalnya dingin dan kelam pun dapat berubah menjadi lebih terang. Ketika mereka sudah berada di bawah benteng, Nigel pun datang untuk menjemput mereka. Suasana gembira dan sukacita pun kembali hadir bagi Spencer dan kawan-kawan karena sudah menamatkan game tersebut. Lalu dengan cepat, Fred mengulurkan tangannya kepada Nigel agar segera pergi dari sana. Akan tetapi, rupanya Fred mengetahui kalau Milo akan tetap tinggal di sana. Di sana pun, momen kembali menjadi sedih, dikarenakan Milo menjelaskan kepada Fred kalau sisa hidupnya di dunia nyata memanglah akan berakhir. Maka dari itu, Milo memutuskan untuk tinggal di dunia Jumanji. Dunia Jumanji itu pun bukan sekedar petualangan aksi ataupun percintaan, melainkan sebuah jalinan persahabatan yang tidak akan putus sampai selamanya. Setelah momen haru itulah, dengan bebas, Milo pun terbang tinggi untuk selamanya. Akhirnya, mereka semua pun dapat meninggalkan dunia Jumanji itu dengan baik. Setelah mereka kembali, suasana bahagia pun muncul bagi Spencer dan yang lainnya. Kini dia pun dapat menjalin hubungan cintanya lagi dengan Martha yang selama 3 tahun ini mengalami permasalahan. Setelah itu, Spencer pun mengantar kakeknya ke sebuah kafe bernama Nora untuk melihat-lihat masa lalu sang kakek dengan temannya. Rupanya foto mereka berdua pun masih dipampang di sebuah kafe dinding itu. Seketika sang owner yang bernama Nora pun datang untuk berbincang dengan sang kakek. Tanpa diduga, Spencer pun juga bertemu teman-temannya dan pacarnya. Lalu mereka pun bersepakat agar tidak kembali ke dunia kampret itu lagi. Dan setelah momen indah itu terjadi, film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Oke sobatku semua, terima kasih bagi kalian yang setia menonton video ini sampai habis. Dan dukung terus pertumbuhan channel ini dengan mengklik like, share, subscribe. Dan kalau mau request film apa, tinggal ketik aja di kolom komentar. Saya Masyo yang mewakili seluruh jajaran agen pulang nonton mengucapkan adios.